Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Surah Al-A'raf ayat 156. Sesuai dengan tema kita pada malam ini, yaitu rahmat Allah, cara meraih dan pembagian jenisnya. Ini tema penting sekali karena diutusnya Rasulullah SAW itu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang tentunya kita semua sangat hafal, yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini berasal dari kata dasar rahmah atau ar-rahmah. Secara lughah bahasa artinya ar-riqah wa ta'attuf. Ar-riqah bermakna lemah lembut. At-ta'attuf bermakna belas kasih. Nah, mengapa kemudian dari kata ar-rahmah ini terbentuk satu ar-rahman, yang kedua ar-rahim? Tentu ada maksud dan tujuannya. Nah, sekarang kita lihat makna ar-rahman. Kita lihat dulu ar-rahman ar-rahim ini sebagai bagian dari Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna jumlahnya 99. Dua di antara 99 itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berdasarkan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang tunggal, yang esa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Nah, sekali lagi, kenapa ada Ar-Rahman, kenapa ada Ar-Rahim? Ya, yang asalnya berasal dari kata Ar-Rahmah tadi. Tadi sudah sama-sama kita tahu secara lugawi Ar-Rahmah artinya satu ar-riqah, lemah lembut. Yang kedua at-ta'attuf artinya belas kasih. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ar-Rahman
huwa dzur rahmati syamilati li jami'il khalaiq fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Ay inna rahmatahu ammatun tashmalu au tashmulu al mu'mina wal kafira fid dunya wa khassatan bil mu'minina faqat fil akhirah. Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat. Tadi rahmat secara bahasa lemah lembut dan belas kasih. Yang memiliki rahmat asyamilah, yang rahmat tersebut mencakup li jami'il khalaiq kepada seluruh makhluk fid dunya, di kehidupan dunia ini. Kalau seluruh makhluk berarti di dalamnya ada manusia, ada jin, karena jin kan hidup di dunia. Ada tumbuhan, ada hewan, ada ikan di lautan, ada burung di udara, pokoknya seluruh makhluk yang ada di dunia itu oleh Ar-Rahman ini diberikan rahmat. Walil mu'minina fil akhirah. Namun untuk kaum mukminin khusus diberikan rahmat ini di akhirat. Artinya kalau di dunia itu ada manusia beriman, ada tidak beriman, ada jin beriman, ada jin kafir. Seluruhnya diberi rahmat oleh Allah. Jadi oleh Allah itu disikapi dengan lemah lembut, disikapi dengan belas kasih, dikasih kebutuhannya, tidak dipilah-pilah, tidak dipilih-pilih. Karena Ar-Rahman ini merupakan sifat memberi saja. Jadi terus-menerus memberi Ar-Rahman ini. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup, oleh seluruh makhluk untuk hidup di dunia, terus diberi tanpa Allah mempedulikan apakah makhluk tersebut beriman atau tidak kepadanya. Makanya kita jangan heran kalau ya orang kok tidak sholat, tidak beriman, ya, tidak, tentu saja tidak bisa baca Quran kalau tidak beriman, kan? Tidak berdoa sebagaimana tata cara Islam. Kok makmur hidupnya? Kok dia semangat, kerja keras? Nah, kita jangan heran. Itu karena dia oleh Allah diberikan rahmat dari Ar-Rahman. Bagaimana dengan orang yang beriman? Orang yang beriman kalau dia bekerja keras, dia juga diberikan rahmat dari Ar-Rahman ini. Tapi kalau orang yang tidak beriman tadi itu selesai rahmat itu dengan selesainya umur dia di dunia, sedangkan orang yang beriman, rahmat Allah ini tidak selesai dunia tapi terus mengalir sampai akhirat. Nanti bakal ada keterangan rahmat Allah yang diturunkan di dunia ini satu ini dibagi-bagi untuk seluruh makhluk, yang dengan satu rahmat ini satu sama lain saling menyayangi, saling memberi. Tapi ada 99 rahmat nanti yang oleh Allah itu sengaja diakhirkan, disimpan oleh Allah itu di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan bagaimana gambaran satu rahmat ini? Gambaran banyaknya adalah bainas sama'i wal ard. Seluas antara langit dan bumi, itu baru satu rahmat. Dan satu rahmat inilah yang baru diturunkan di dunia ini, yang digunakan oleh seluruh makhluk. Makanya berlaku ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau rahmat Allah yang 99 di akhirat itu khairul laka, itu jauh lebih baik bagimu minal ula daripada di dunia ini. Jadi kita melihat orang-orang kaya, gemerlapan kehidupannya, rumahnya sangat mewah, ya, tetapi dia tidak sholat sebagainya,
itu memang dia dapat rahmat dari Ar-Rahman, tapi sebatas di dunia ini saja. Dan kaum mukminin juga sama, memiliki hak yang sama. Jadi dunia ini bagi orang mukmin itu halal. Halal. Kita bekerja keras, mendapatkan penghasilan dari usaha kita, itu halal. Itu disebut dengan etos kerja, itu ya. Kalau di dunia kerja itu namanya etos kerja. Dan etos kerja mukmin itu bukan main. Dulu ada sahabat-sahabat agnia, disebutnya itu ahlul asariyah, ahlul sarwah, orang-orang kaya dari kalangan para sahabat. Siapa saja beliau-beliau itu? Di antara yang paling terkenal adalah Abdurrahman bin Auf. Itu kekayaannya setara dengan 3,5 juta uang emas, dinar. Itu kalau dikonversi ke rupiah sekarang ini, tinggal dikalikan 1 dinar itu dengan harga 6.500.000 rupiah. Ya kira-kira sekitar 19 triliun kurang lebih. Itu baru uangnya saja. Begitu. Tapi Abdurrahman bin Auf ini meletakkan kekayaan itu di tangannya, tidak dimasukkan dalam hati. Maka beliau membiayai perang dengan 1.000 ekor kuda perang. Itu disedekahkan. Kemudian beliau ini berwasiat, ya, itu masing-masing ummul mukminin itu mendapatkan sebidang tanah atau kebun, ya, seharga kurang lebih 400 dinar masing-masing. Kemudian ada sahabat-sahabat lain yang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, itu rata-rata dengan harta kayanya itu biaya perang, bersedekah, ya. Jadi hampir habis bahkan kalau Abu Bakar As-Siddiq harta beliau. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, apa yang tersisa dari dirimu wahai Abu Bakar? Ya. Maka Abu Bakar menjawab, yang cukuplah bagiku Allah dan Rasulnya, sehingga Rasulullah menitikkan air mata. Gitu. Nah, tapi di sisi lain ada juga sahabat-sahabat fuqara yang disebut dengan ahlus suffah. Misalnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abu Darda. Di mana beliau-beliau itu tinggal karena fakirnya, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, karena dulunya kan kaum pedagang dari Mekah. Ketika hijrah ke Madinah, itu tidak punya pekerjaan. Harta bendanya ditinggalkan di Mekah. Rumahnya ditinggalkan di Mekah. Sedangkan kaum Madinah itu pekerjaannya kaum petani. Nah, ini tidak punya pengalaman para sahabat untuk pertanian, juga tidak punya tanah, maka tinggallah sehari-hari di bagian Masjid Nabawi yang disebut dengan suffah. Suffah itu artinya peneduh, dibuatkan dari pelepah kurma atas perintah Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada Ar-Rahman tadi. Nah, ayat yang berkaitan dengan Ar-Rahman ini adalah surah Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih itu bertahta di atas arasy. Artinya, ya, fa dzakara istiwa bismihi Ar-Rahman liya'umma jami'a khalqihi bi rahmatihi. Jadi disebutkan istiwa dengan nama Ar-Rahman ini liya'umma, untuk meliputi seluruh makhluknya dengan rahmatnya. Jadi sering ada perdebatan, ya, apa arti istiwa dan sebagainya, sehingga tidak kunjung selesai begitu. Ya. Ayatnya kita terima, ya,
kemudian kaifiatnya majhul, tidak diketahui, ya. Sedangkan wasu'alu anhu, ya, itu kata Imam Malik bid'ah. Jadi mempertanyakan masalah itu merupakan satu perkara yang tidak pernah ditanyakan di zaman Rasulullah SAW. Jadi terima saja ayatnya. Kaifiatnya bagaimana? Yaliqu bijalalih, sesuai dengan kemahaagungan Allah. Ya, maka cukup diimani saja. Nah, berkaitan dengan arti Ar-Rahman ini, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah, mengatakan Ar-Rahmanu dalun ala sifatil qaimah bihi subhanahu. Ya, jadi Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sifat al-qaimah yang berdiri sendiri bihi subhanahu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Ar-Rahman ini mempunyai sifat selalu memberi. Ya, selalu memberi. Oh, jadi otomatis memberi terus. Udara tidak pernah kita bayar. Air, ya, laut, sungai selalu dinikmati oleh manusia. Air yang ada di dalam tanah, sungai yang ada dalam tanah, ya, yang kita bor dengan mesin pengebor itu, sungai-sungai dalam tanah itu kita tidak bayar. Itu dari Ar-Rahman. Kemudian kayu, yang dari kayu itu dihasilkan misalnya bahan-bahan untuk membuat kertas, bahkan untuk membuat pakaian. Kemudian minyak bumi, ya, yang dari minyak bumi itu manusia membuat berbagai macam peralatan, dibikin rangka motor, rangka mobil, pakaian, kain, ya, kemudian alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Itu manusia tidak bayar. Menjadi nikel, emas, tembaga, itu semuanya dari Ar-Rahman. Tanah yang kita dirikan rumah di atasnya itu dari Ar-Rahman. Ini konsep Islam, ya. Konsep Islam. Makanya kaum muslimin dimanapun berada, ketika dia memanfaatkan tanah Allah, ya, maka setelah dia memanfaatkannya itu menurut peraturan, nanti kemudian dia mempunyai hak sebagai pemilik sah dari tanah tersebut. Ini konsep Islam. Maka seperti di Pulau Rempang itu ya, itu tadinya tanah hutan, kemudian dibuka, dibabat, kemudian dimanfaatkan, kemudian dibangun di atasnya rumah-rumah, kemudian tanahnya dijadikan pertanian, kemudian pantainya, lautnya itu dimanfaatkan untuk menjala ikan, sebagainya. Itu seperti itu. Nah, maka kemudian ketika itu dipaksa untuk meninggalkan tempat itu, yaitu satu kesalahan, menyalahi, satu kezaliman. Sama seperti sekarang di Palestina. Ya. Itu sudah berlangsung ratusan tahun, bahkan lebih. Orang-orang Palestina hidup di atas tanahnya sebagai orang-orang merdeka. Dari Ar-Rahman itu tanah itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman kami. Baik, kita tarik lagi ke awal arti dari Ar-Rahman tadi. Yang kedua, Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahim ini huwa dzur-rahmah lil mu'minina yaumal qiyamah. Kama fi qouli ta'ala wa kana bil mu'minin rahimah, surah Al-Ahzab ayat 43. Wa khassa bi rahmatihi ibadahul mu'minin. Arti Ar-Rahim adalah yang memiliki rahmat
bagi kaum mukminin pada hari kiamat nanti. Jadi tidak diberikan di dunia, tapi diberikan di hari kiamat nanti. Khusus, khassatan lil mu'minina yaumil qiyamah. Kalau Ar-Rahman tadi itu amah, umum, diberikan kepada siapa saja. Tapi kalau Ar-Rahim khassatan lil mu'minina yaumil qiyamah. Nah, kita yang menyatakan diri, mengikrarkan diri ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Menurut ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 23, wa kana bil mu'minina rahimah, itu adalah yang berhak mendapatkan rahmat dari Ar-Rahim pada hari kiamat nanti. Tadi sudah saya sampaikan, nanti ada keterangan jumlah rahmat pada hari akhirat itu 99 kali banyaknya daripada rahmat yang Allah turunkan di dunia ini. Nah, bagaimana tidak gembira ya? Kita jadi orang beriman itu. Nah, kita lanjutkan. Pendapat Ibnu Qayyim mengenai Ar-Rahim. War-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sedangkan Ar-Rahim itu menunjukkan kepada ta'alluqiha, keterkaitannya dengan yang dirahmati. Jadi kalau Ar-Rahman tadi itu dia Allah itu memberi saja karena memang sifatnya begitu. Tapi kalau Ar-Rahim itu ada keterkaitan dengan yang sayangi. Ya. Jadi kata beliau, fakanal awal lil wasfi watsani lil fi'li. Kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat, kalau Ar-Rahim itu menunjukkan al-fi'li. Al-fi'li itu artinya perbuatan. Fal awal dalun ala anna rahmah sifatuhu wa tsani dalun ala annahu yarhamu khalqahu bi rahmatihi. Ya. Jadi yang kedua ini menunjukkan bahwa Allah itu merahmati makhluknya dengan rahmatnya. Ya. Kalau yang pertama itu memang sifatnya selalu ingin memberi, tapi kalau ini ya itu ada faktor yang dirahmatinya. Ya, jadi tidak otomatis, tapi karena ada yang dirahmatinya itu orang-orang yang beriman, maka keluarlah rahmat dari Ar-Rahim ini. Berarti ada kerja, ada amal ya, dari makhluk yang dirahmati ini, yaitu orang-orang yang beriman. Tadi kembali kita kepada ayat yang saya bacakan di awal ya. Bagaimana rahmat itu diraih. Ya. Surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah meliputi seluruh perkara. Fasa'aktubuha lillazina yattaqun. Nah, di sini maka aku akan menetapkan rahmat ini bagi orang-orang yang bertakwa, wa yutuna zakata, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, wallazina hum biayatina yu'minun, dan kepada orang-orang yang kepada ayat-ayat kami mereka beriman. Ini rahmat yang Allah simpan di akhirat itu berlaku dikarenakan adanya orang-orang yang satu bertakwa, yang kedua mengeluarkan zakat, yang ketiga mengimani kepada ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah? Tanda-tanda yang menunjukkan kepada kemahaagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya qauliyah yang berupa ayat-ayat yang dibaca itu Al-Qur'anul Karim, maupun ayat-ayat kauniyah, itu ayat-ayat yang sifat alam. Ya. Yang ada alam yang ada di langit, alam yang ada di bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian silih bergantinya malam dan siang dan seterusnya, itu la ayatil ulil albab,
terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, orang-orang yang mempergunakan akalnya. Nah, itu. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Nah, kita sekarang lanjut kepada apa saja yang termasuk kepada rahmat Allah itu. Pertama, disebutkan bahwasanya rahmat Allah itu berupa nikmat-nikmat Allah. Ya, nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat Allah yang terbesar merupakan diutusnya ya, seorang nabi atau rasul ke alam dunia ini. Wa huwallazi mohon maaf, tadi saya menerangkan yang terbesar itu adalah pengutusan nabi dan rasul ke alam dunia ini. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu. Nah, sedangkan ya, selain dari itu, nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan ya, yang merupakan rahmat itu ada di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-matar, hujan. Wa huwa allazi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatih. Jadi kalau kita melihat hujan turun dari atas langit, itu pertanda bahwa Allah sedang menurunkan rahmatnya. Maka kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau orang kafir tidak akan berdoa seperti itu, dia paling akan berjingkrak-jingkrak seperti sekarang. Sudah lama berbulan-bulan tidak turun hujan. Begitu turun hujan, dia mungkin hanya berjingkrak-jingkrak saja kegirangan. Tapi kalau kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an, karena kita meyakini itu merupakan bagian dari rahmat Allah. Yang kedua, wa samma rizqahu birrahmah. Allah menyebut ya, dalam Al-Quran bahwa rahmat itu berupa rezeki. Jadi rezeki itu nikmat. Dan nikmat ini merupakan rahmat dari Allah. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Surat Al-Isra ayat 28. Wa imma tu'ridanna anhum, dan jika atau ketika engkau berpaling dari mereka ya, karena mengharapkan rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang maisura, yang enak, yang tidak menyinggung. Jadi ayat ini berkaitan dengan Rasulullah didatangi oleh ya, beberapa orang yang meminta sesuatu dari beliau, tapi beliau sedang tidak ada ya apa yang dimintakan oleh orang-orang tersebut ya. Maka kemudian Rasulullah SAW itu berpaling dari mereka ya, berpaling dari mereka karena sedang tidak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada mereka itu. Nah, rezeki ini disebut dengan rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut Kitabahul Aziz birrahmah, bahwa Al-Qur'an itu merupakan rahmat dari Allah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Surah An-Nahl ayat 89. Dan telah kami turunkan kepada engkau Alkitab, kitab Al-Qur'an, tibyanan sebagai penjelas likulli syai' bagi segala perkara. Wa huda, kemudian sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat, wa busyra, dan sebagai berita gembira lil muslimin, bagi kaum muslimin. Jadi Al-Quran ini masuk ke dalam nikmat Allah, dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita tadabburi ayat-ayatnya, kemudian kita mendapatkan dari situ hudan, petunjuk ya, maka itu merupakan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Jangankan mengerti, tidak mengerti saja
baca Al-Quran, itu pasti ada sesuatu yang bersifat menenangkan ke dalam hati kita. Kadang-kadang menangis tanpa tahu artinya. Tapi kalau tahu artinya, kemudian tahu petunjuknya, maka itulah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kemudian Allah menyebutkan bahwa al-jannah itu merupakan rahmat. Ini merupakan rahmat terbesar kalau surga. Kalau dunia kita mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, ya itu tidak sebanding sedikit pun dengan kebahagiaan, kegembiraan nanti di surga. Misalnya kita habis makan ya, makanan yang istimewa. Kalau di rumah ya sehari-hari kita mungkin makan itu lauk pauk seadanya, tapi suatu ketika misalnya kita makan ya hidangan yang istimewa, yang lezat-lezat, kita mungkin gembira, bahagia gitu makan, apalagi misalkan dengan keluarga, anak istri atau saudara-saudara. Atau kita memakai pakaian yang bagus, atau habis membeli kendaraan baru yang kita sangat inginkan, atau rumah yang sangat kita idam-idamkan, sudah lama tidak punya rumah, kita dapat rumah, ya, lain sebagainya, kita mungkin gembira, bahagia. Tetapi ya sekali lagi itu tidak ada bandingannya sedikit pun dibandingkan dengan nikmat Allah, rahmat Allah di surga nanti. Maka oleh karena itu sekali lagi walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini maka jiwa orang beriman itu menghadapi dunia itu dengan penuh tidak silau melihat gemerlapnya dunia ini. Itu jiwa orang beriman. Dia tidak iri. Dia iri kalau ada orang mukmin oleh Allah diberikan harta kekayaan banyak, lalu harta kekayaan banyaknya itu dia sedekahkan, sehingga dia mendapatkan pahala dari situ. Ada seorang namanya Pak Trimo, lulusan SD, punya belasan SPBU dan perusahaan-perusahaan lain. Begitu dia mendengar ceramah tentang wakaf, secara spontan dia mengatakan, saya wakafkan 12 SPBU saya. Dia bangun masjid sangat megah, sangat mewah. Ya. Untuk untuk parkirannya saja itu dia bikin basement di bawah masjid itu. Jadi di atasnya masjid, di bawahnya basement, itu isinya mobil-mobil dia, mobil-mobil mewah. Dan setiap hari Jumat itu makan prasmanan. Ya. Kemudian tempat wudunya, toiletnya itu kelas hotel. Ini menurut kesaksian dari Takmir Masjid Jogokarian Yogyakarta yang pernah diundang untuk berceramah di masjid tersebut. Nah, kita harus iri dengan yang seperti itu. Atau orang yang oleh Allah diberikan ilmu, hikmah, ya, tafaqquh fid din, yang dengan ilmunya itu dia mengajarkannya, dia bisa berfatwa dalam masalah-masalah agama. Nah, kita harus iri situ. Artinya apa? Karena itu juga merupakan ladang pahala yang amat besar. Jadi ada orang yang bersedekah dengan hartanya, ada orang yang bersedekah dengan ilmunya. Makanya dakwah itu tidak akan bisa selesai-selesai. Ya. Berceramah itu tidak akan pernah ada habisnya. Begitu. Karena memang yang kita harapkannya rahmat Allah. Nah, sekarang apa saja yang menyebabkan rahmat Allah itu pasti akan ada, pasti akan muncul. Yang pertama, rahmatun nas, rahmat yang ada dalam perasaan atau hati manusia. Ya. Jadi tiap-tiap manusia itu oleh Allah itu sudah ditanamkan di dalam jiwanya itu perasaan rahmah, lemah lembut dan belas kasihan terhadap sesama manusia. Ini kalau tidak dipelihara, tidak dirawat, manusia itu menjadi keras. Tidak peduli dengan penderitaan sama manusia. Tapi orang yang memelihara itu, dia akan senantiasa mudah untuk merasa kasihan kepada sesamanya.
Sebagaimana Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 128. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian yang dia itu merasa amat berat apa kesusahan yang menimpa kalian, yang sangat menginginkan atas kalian itu nasib yang baik, ya, yang sangat belas kasihan, raufur rahim, amat belas kasihan Rasulullah itu kepada kaum mukminin. Apalagi pada zaman itu para sahabat beliau kaum mukminin itu banyak dianiaya oleh kafirin Quraisy, sehingga beliau disebut Nabiyur Rahmah, Nabi Rahmat, begitu. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat unsur rahmah. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang berupa syifa, obat lahir dan batin, yang sebenarnya ruqyah itu, karena isinya merupakan kalimat-kalimat sempurna, tidak ada cacat, kemudian mengandung rahmat, mengandung barakah, ya, dan bersifat menyembuhkan. Al-Quran itu wa rahmatul lil mu'minin, sebagai rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah akan menambahi kepada orang-orang yang zalim itu kecuali khasara, kerugian. Baik, kita jeda sebentar untuk dilangsungkannya, dikumandangkannya azan Isya. Lanjutkan sedikit. Jadi mujibatur rahmah, hal-hal yang mengharuskan, ya, munculnya rahmat. Tadi yang pertama adalah rahmatun nas, rahmat yang ada dalam jiwa manusia. Yang kedua Al-Quran, tadi sudah saya sampaikan ayatnya, bahwa Al-Quran itu mengandung syifa dan rahmat. Kemudian yang ketiga al-mukuth fil masjid. Jadi berdiam di dalam masjid itu akan menghadirkan rahmat Allah. Jadi bisa di dalam masjid itu, ketika di dalamnya itu kita bisa duduk baca Al-Quran, bisa kita melaksanakan salat sunnah, ya, bisa kita berzikir, bisa kita berdoa, ya. Nah, yang jelas itu bisa menghadirkan rahmat Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. La yazalu ahadukum fi salatin madama yantaziruha wa la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fil masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdits. Rawahu Tirmidzi. Jadi tidak henti-hentinya salah seorang di antara kalian, ya, itu di dalam salat, ya, madama yantaziruha, selama dia menunggu, ya, menunggu salat, wala tazalul malaikah, dan tidak henti-hentinya malaikah tusalli ala ahadikum, berdoa, ya, atau mendoakan salah seorang dari kalian, madama fil masjid, selama dia berada dalam masjid. Apa doa dari malaikat kepada orang tersebut? Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ya, orang yang berdiam dalam masjid ini ampunilah dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah orang ini, malam yuhdits, ya, selama dia, ya, belum hadas, ya. Jadi selama suci, ya, di dalam masjid itu dari hadas, oleh malaikat didoakan, begitu. Itu menunjukkan bahwa masjid itu merupakan tempat, ya, atau pusat, ya, hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita masuk masjid, coba rasakan, kita buktikan saja dengan batin kita. Rata-rata kita akan merasakan kesejukan, ketenangan di situ. Itu tiap orang rata-rata begitu komentarnya. Memang tiap-tiap masjid beda-beda rasanya. Itu bisa dibuktikan. Masjid ini beda rasanya. Masjid lain mungkin sebelah sana beda lagi rasanya.
Itu kemungkinan berkaitan dengan aktivitas ibadah dari para jamaah di dalamnya. Begitu. Selanjutnya taatullah wa rasulihi. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi jalan ya turunnya rahmat dari Allah. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Surat Ali Imran ayat 132. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya la'allakum, agar kalian atau mudah-mudahan kalian turhamun, dirahmati. Jadi taat melaksanakan yang diperintahkan, ya, kemudian menjauhi yang dilarang, baik oleh Allah maupun oleh Rasulnya, itu merupakan jalan untuk menghadirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ihsan. Jadi berbuat baik. Ihsan ini kalau kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu yaraka. Ya, fa illam takun tarahu yaraka. Jadi ketika beribadah, kita ihsan dalam artian seolah-olah kita itu sedang melihat Allah, tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu sedang melihat kepada kita. Itu ihsan kepada Allah. Kalau ihsan kepada sama manusia adalah ya membantu berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, itu ihsan, itu mendatangkan rahmat Allah. Nah, itu diantara praktek-praktek ya, yang kita bisa meraih rahmat Allah. Amalan-amalannya jelas ditunjukkan, ya, dicontohkan, ya, ditunjukkan juga oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu perintahnya dalam surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, bi fadlillahi, dikarenakan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dikarenakan rahmat Allah, fabidzalik, maka oleh karena itu falyafrahu, hendaklah kalian orang-orang yang beriman merasa gembira. Jadi berislam ini kita diwajibkan untuk bergembira. Bergembira itu ibadah sebagai orang beriman. Jangan merasa sedih, wala tahinu, jangan merasa lemah, wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, padahal kalian adalah orang-orang yang derajatnya paling tinggi, paling mulia. Kita ini orang-orang beriman. Jangan merasa sedih sebagai orang beriman karena misalkan kekurangan harta benda, jangan. Justru derajat orang beriman itu paling tinggi di antara manusia manapun. Rasulullah SAW ketika datang dari para sahabat fuqara, ya, beliau itu berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur, ya, bid darajatil ula. Para sahabat kaya itu sudah mendapatkan pahala yang sangat banyak, mendapatkan derajat yang tinggi dari bersedekah, beramal dengan harta bendanya. Bagaimana dengan kami? Mereka sholat sebagaimana kami sholat sehingga dapat pahala sholat. Saum sebagaimana kami saum sehingga mendapatkan pahala saum sama-sama. Tapi mereka bisa lebih pahalanya karena hartanya bisa memerdekakan hamba sahaya, bisa bersedekah. Kami tidak bisa, tidak punya. Bagaimana jawab Rasulullah SAW? Bukankah pada tiap-tiap ucapan la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar itu di dalamnya ada sedekah. Nah, jadi tetap saja dapat pahala. Bahkan timbangan la ilaha illallah itu dibandingkan dengan dunia dan seisinya, ya, ketika Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk mengajarinya kalimat zikir, Allah mengajarinya qul la ilaha illallah. Ya, Nabi Musa mengatakan ini biasa diucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada Nabi Musa, kalaulah ini ditimbang dengan dunia, tetap saja lebih berat ucapan la ilaha illallah. Jadi kita jangan menganggap enteng kalimah-kalimah thayyibah tersebut. Ya, karena disinilah pentingnya mengaji. Ya. Jadi kekuatan dari umat Islam itu terletak pada pemahamannya, diantaranya pemahamannya terhadap nilai, ya, nilai dari kalimah-kalimah thayyibah ini. Jangan kita menganggap remeh ucapan la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ya.
Tapi kalau kita punya harta banyak, oleh Allah diberikan kekayaan, contohlah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Contohlah Utsman bin Affan, contohlah Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau kita fakir, contohlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Contohlah Abu Darda Al-Ghifari. Contohlah Salman Al-Farisi dalam kesabarannya, dalam sabar dalam kefakirannya tersebut. Tidak putus dari rahmat Allah, tidak merasa putus asa. Nah, demikianlah ini sedikit ya ulasan, ya, penjelasan rahmat Allah, cara meraihnya dan pembagian jenisnya. Jadi itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Jika ada pertanyaan, tadi Ketua Takmir berpesan, jika ada pertanyaan, ya, dipersilahkan. Masih ada waktu beberapa menit sebelum iqomah. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita doakan ya saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjihad fisabilillah untuk mendapatkan kemerdekaannya yang telah dirampas oleh para penjajah Zionis Israel. Allahumma anjil mustad'afina al-mazlumina minal muslimina fi Filastina washdud wat'ataka ala kafarati Israila waja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah, yang dizalimi dari kalangan kaum muslimin di negeri Palestina, dan turunkanlah kehancuran, kesusahan yang luar biasa kepada orang-orang kafir Israel. Jadikanlah kesusahan yang amat luar biasa kepada orang-orang kafir Israel itu sebagaimana tahun-tahun yang amat susah yang dialami di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.